Shalom sahabat Skriptura, dalam video seri Renungan Skriptura kali ini kita akan melihat bacaan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat 6 sampai yang ke-10. Saat Samuel diutus oleh Tuhan untuk mengurapi raja bagi Israel. Melalui kesimpulan sederhana dari bahasa Ibrani, kita akan memperhatikan 3 kata kunci utama yang menolong kita untuk memahami cara Tuhan melihat manusia. Kita akan langsung masuk ke dalam kata kunci yang pertama, yaitu ra'ah, yang memiliki makna melihat. Nah, di ayat 6 itu tertulis bahwa ketika Samuel melihat Eliab, lalu Samuel berpikir dan berbicara mengenai sesungguhnya di hadapan Tuhan saat ini berdiri yang telah diurapinya. Bahasa Ibrani adalah ra'ah. Kata melihat di dalam kesimpulan Ibrani adalah ra'ah, yang artinya bukan sekedar melihat secara visual, tetapi juga menilai, mempersepsikan dan menarik kesimpulan. Samuel tidak hanya melihat Eliab dengan kasat mata, tetapi langsung menilai dialah yang dipilih Tuhan. Namun di ayat yang ke-7 Tuhan menegur Samuel. Teks ini menunjukkan bahwa cara manusia melihat bisa saja hanya sekedar cepat, logis dan meyakinkan, tetapi tetap tidak sejalan dengan cara Tuhan melihat. Dan kita akan langsung masuk ke dalam kata kunci yang kedua, yaitu lefaf, yang memiliki arti hati. Masih di ayat yang ke-7, Tuhan berkata, manusia melihat apa yang di depan mata saja, tetapi Tuhan melihat hati secara mendalam. Kata hati di sini adalah lefaf, yang dalam pemahaman Ibrani menunjuk pada pusat kehidupan batin. Lefaf itu mencangkup pikiran, kehendak, motivasi, dan arah hidup seseorang. Sehingga yang Tuhan perhatikan bukan hanya perasaan, tetapi seluruh orientasi kehidupan dan termasuk hati yang dimilikinya. Eliab memiliki jiwa yang gagah dan berwibawa. Namun hati yang dimiliki belum seutuhnya untuk Tuhan. Sehingga perihal ini menjadi perhatian utama untuk Tuhan. Dan kata kunci yang ketiga ada ma'as, yang memiliki arti menolak di ayat yang ke-7 dan diulang di dalam ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Itu muncul kata ma'as, yang berarti menolak atau menganggap tidak layak. Tuhan berkata bahwa ia telah menolak Eliab. Kemudian Abinadab dan Syama juga diperhadapkan. Dan teks dengan tegas mengatakan bahwa Tuhan tidak memilih mereka. Penolakan ini bukan karena mereka jahat, melainkan karena mereka bukan pilihan Tuhan. Teks tidak menjelaskan alasannya secara terperinci, tetapi menekankan satu hal yang penting, bahwa pilihan Tuhan tidak berdasarkan penampilan atau ekspektasi manusia saja. Refleksi singkat dari ketiga kata kunci ini adalah kita belajar bahwa perihal pemilihan oleh Tuhan selalu bergerak dari cara pandangnya, bukan cara pandang manusia. Samuel adalah seorang rohaniawan yang berpengalaman, tetapi ia tetap bisa saja keliru saat mengandalkan apa yang terlihat. Tuhan sedang tidak mencari yang paling mengesankan atau ingin dipandang terlalu baik di hadapan manusia. Tuhan melihat lefaf, arah hidup yang tersembunyi, yang tidak selalu terlihat di permukaan. Dan ketika Tuhan menolak perihal itu, bukan hanya tindakan sembarangan, melainkan keputusan yang berakar pada penilaian hati. Teks ini itu mengajak kita untuk berhenti terlalu cepat menilai, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Yang terlihat kuat bisa saja tidak dipilih. Yang tampak biasa saja bisa saja justru diperkenankan oleh Tuhan. Kiranya kita belajar untuk membiarkan Tuhan membentuk cara untuk kita dapat melihat, dan penglihatan tersebut agar selaras dengan cara Tuhan berkehendak.
Terima kasih sudah menyimak seri Renungan Skriptura pada video kali ini. Sampai jumpa di seri video Renungan Skriptura yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.